Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh jamaah sekalian serta pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di Milk Talk Show Mantapkan Iman Kita episode ketiga. Dan pada episode ketiga kali ini kita akan membahas dengan tema Pergi Tanpa Rasa. Saya, Konita Jufri dan Bu Mutia serta Ustadz Moya dan Ustadz Habibi akan menemani pemirsa MJA TV selama berbuka puasa. Sebelumnya kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh sahabat YPID yang ada di rumah serta pemirsa MJA TV. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Konita dan juga Ustadz. Nah pada kesempatan kali ini berbeda Ustadz dari episode yang kemarin karena kita ditemani oleh perwakilan siswa dari SMP Islam di Ponegoro Surakarta. Nah, untuk menambah semangat ya, jadi kita jargon dulu Konita ya. Oke, bulan suci penuh berkah, alhamdulillah. Masya Allah, sudah semangat ya Konita. Oke, Ustadz. Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang serba-serbi bulan Ramadan Ustadz. Nah pada tema kita episode kali ini adalah pergi tanpa rasa. Karena mungkin ya Konita juga ya kita merasakan bahwasanya bulan Ramadan ini cepat sekali Ustadz berjalannya. Nah tahu-tahu kita sudah akan merayakan Idul Fitri. Nah, kita akan membahas seputar itu Ustadz, bagaimana persiapan kita untuk menuju hari kemenangan. Tapi sebelum kita membahasnya oleh narasumber kita, nah kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini tetap di Milk Talk Show Mantapkan Iman Kita. Zuhair, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi khair, alhamdulillah. Zuhair, Aufa, wait a minute. Let's go to the class. Oke. Ingin bisa berbahasa seperti kami? Indonesian, English, and Arabic. Al-Madrasatul Mutawassitatu Al-Islamiyah fi Diponegoro Yal Makanul Manasib. Bulan suci penuh berkah, alhamdulillah. Kita masih bersama Milk Talk Show Mantapkan Iman Kita. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama ini Ustaz. Tadi temanya adalah pergi tanpa rasa. Kali ini kita akan mengupas tuntas seputar Lailatul Qadar Ustaz. Nah, biasanya malam Lailatul Qadar itu merupakan satu tanggal yang paling ditunggu-tunggu bagi umat Islam, khususnya orang yang berpuasa. Kemudian apa yang membedakan malam Lailatul Qadar dengan malam sebelumnya Ustaz? Atau mungkin sebelumnya, apa itu malam Lailatul Qadar Ustaz? Ya, alhamdulillah pertanyaannya menarik sekali ini ya, sehingga kita bisa lebih detail karena memang sesuai dengan temanya. Kalau dibilang pergi tanpa rasa ya, malam Lailatul Qadar itu sebagaimana banyak diketahui atau dihadang sama banyak umat Nabi Muhammad, malam Lailatul Qadar itu adalah berada biasanya orang-orang itu menghadangnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sehingga itu malam-malam di mana kita akan berpisah dengan bulan suci yang mulia ini luar biasa. Apalagi kita mengetahui waktu di zaman sekarang ini perasaan begitu cepat kan begitu. Nah, kalau kita membahas pergi tanpa rasanya itu memang benar sekali, memang nggak berasa bulan Ramadan itu. Atau kita di hari-hari biasa saja juga kadang juga begitu, dari Senin ke Senin tuh cepat sekali Masya Allah. Ini siswa-siswa kita ini alhamdulillah dengan anak-anak SMP kita yang di Ponegoro yang sangat membanggakan ini juga nggak akan berasa kalian agak nanti waktu kok tiba-tiba sudah SMA, kok tiba-tiba sudah kuliah,
tiba-tiba sudah gendong anak gitu ya. Jangan halu dulu ya. Maka pembahasan tentang Lailatul Qadar di mana ada sesuatu yang umum, maka di situ ada sesuatu yang eksekutif atau ada sesuatu yang reguler, di situ ada yang VIP. Kita tahu hotel itu ada kamar yang reguler biasa saja, standar. Ada kamar-kamar yang juga VIP atau VVIP atau mungkin presiden room begitu. Sehingga semakin mahal bayarannya juga akan kita mendapatkan fasilitas yang semakin mewah. Rumah sakit juga begitu. Ada yang mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada yang kamarnya VVIP, ada tempat ruang makannya sendiri, ya, ada kemudian kamar mandinya juga mewah, tempat jemurannya ada sendiri, ada ruang tamunya. Enak apa enggak itu kira-kira? Enak. Rumah sakit kok enak, enggak itu ya. Nah, tapi maksud saya menjelaskan adalah bahwa segala sesuatu yang sifatnya umum memang ada yang khusus. Sebagaimana di bulan Ramadan semuanya mulia, paginya, siangnya, subuhnya semuanya mulia, malamnya juga mulia. Cuman Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu malam yang paling mulia dan sangat-sangat dihadang adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat ditunggu sama umat Nabi. Karena di situ malam Lailatul Qadar itu adalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang malam itu sangat-sangat disembunyikan. Artinya orang itu bisa mengetahui dan orang itu bisa mendapatkan hanya orang-orang yang mendapatkan khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat berharap karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana hadiah, bahasa saya hadiah, kado istimewa pula untuk umat Nabi. Itu yang paling spesial itu malam Lailatul Qadar. Karena ibadah di malam itu sangat istimewa. Bahkan kalau dari melihat sebabnya malam Lailatul Qadar itu sendiri kan karena munajat dari Nabi kita Muhammad SAW yang meminta kepada Allah karena usia daripada umat Nabi ini umumnya kan 60 tahun, 61, 62, 63 itu sudah game over ya. Artinya sudah wafat dan menuju keharibaan Allah. Berbeda dengan usia umat-umat Nabi terdahulu, ada yang 100 tahun, ada umurnya itu sangat-sangat panjang sekali. Maka Nabi Muhammad itu memikirkan bagaimana caranya supaya umurnya umat Nabi yang mungkin singkat tapi memiliki pahala yang juga banyak. Kenapa kok umurnya singkat? Karena Nabi Muhammad mengeluhnya sama Allah Ta'ala, karena nanti akhirnya amalnya sedikit. Maka kemudian sama Allah Ta'ala diberikan hadiah berupa Lailatul Qadar alladzi khairum min alfi syahr, karena beribadah di dalamnya seperti orang yang melakukan ibadah 1000 bulan lamanya. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 kurang lebih. Jadi walaupun umurnya pendek, tapi dia beribadah di malam Lailatul Qadar atau mendapatkan anugerah Lailatul Qadar itu, maka dia seperti orang yang beribadah selama 83 tahun. Itu istimewa. Begitu penjelasannya. Menyambung masalah tadi Ustaz, kan Ustaz menyampaikan kalau malam Lailatul Qadar itu merupakan hadiah dari Allah untuk kita, umat Nabi Muhammad. Lalu kenapa disembunyikan Ustaz? Nah ini menarik sekali ini. Kalau malam seperti ini Sa'ban, itu kan kita tahu. Atau mungkin malam yang sangat bersejarah yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Atau mungkin malam kelahiran Nabi kita tahu. Tapi malam Lailatul Qadar ini kenapa disembunyikan? Karena memang yang mendapatkan itu tidak kemudian dipukul rata semuanya mendapatkan, tidak. Tapi yang mendapatkan itu orang-orang tertentu yang memang di situ adalah pilihan Allah. Seperti mungkin siswa-siswa kita ini alhamdulillah semuanya nilainya tinggi semua, bagus semua. Matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, semuanya misalnya. Tapi pasti dari yang paling bagus itu nilai-nilainya pasti terlihat akhlaknya yang paling bagus juga siapa. Itu pasti mendapatkan nilai plus di hatinya para guru, wali kelasnya. Sehingga dia mendapatkan nilai tertentu atau tambahan nilai di dalam rapornya. Ketika dia mendapatkan hasil tersebut dia akan bahagia. Karena memang Lailatul Qadar sekali lagi kembalinya adalah bagi orang-orang yang khusus, makanya disembunyikan.
Karena yang bisa menerima Lailatul Qadar adalah orang-orang yang benar-benar bersih hatinya, orang-orang yang benar-benar suci hatinya, tidak ada punya pikiran su'udzon, pikiran-pikiran buruk atau mungkin dendam kepada saudaranya, kemudian tidak ada yang bermusuhan dan sebagainya begitu. Makanya disembunyikan sama Allah Ta'ala. Baik, Ustaz. Oke, mungkin wanita, saya mau tanya sama Ustadz Habibi nih, Ustadz Habibi ya. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan oleh Ustadz Moya bahwa Lailatul Qadar itu menjadi rahasia Allah. Tetapi apakah kita sebagai umat Islam itu diberikan petunjuk oleh Allah Ustadz mengenai malam istimewa ini? Lantas apakah ada ciri-cirinya Ustadz? Oh, ini pertanyaannya lumayan berbobot juga. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang Lailatul Qadar itu seperti tadi yang dijelaskan sama Ustadz Muhammad Barakbah, ini pembahasan yang sama Allah Subhanahu wa taala tidak dijelaskan secara spesifik mulai tanggalnya. Bahkan Nabi juga tidak jelaskan langsung tanggal sekian sekian sekian. Nabi cuma bilang di hadis kalau Lailatul Qadar itu lebih banyak terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, cuman itu nanti beberapa ulama pun mereka punya spesifikasi tersendiri. Seperti Imam Syafi'i, beliau berkata malam 21 Ramadan atau malam 23 Ramadan. Sayyidatuna Fatimah lebih condong ke malam 19, Sayyidatuna Aisyah lebih condong ke malam 21. Itu hanya pendapat-pendapat atau salah satu hal yang menjadi perbedaan di antara para ulama. Kalau kita bahas ciri-ciri, maka ya disebutkan di kitab ada beberapa. Allah nggak buka banyak, para ulama nggak buka banyak, karena memang tujuannya untuk disembunyikan, terutama untuk kita supaya lebih semangat ibadah dan kita menganggap setiap harinya itu ya Lailatul Qadar, nggak cuman di waktu-waktu ganjil. Kalau di kitabnya Syekh Abdullah, beliau menyebutkan di kitabnya As-Siyam, itu menyebutkan tanda-tandanya di waktu pagi itu hawanya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian cahaya juga nggak terlalu menyongsong, nggak terlalu menyinari, jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Bahkan di redaksi ibarah kitabnya disebutkan bayudha, cahaya di pagi hari itu agak putih, jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Dijelaskan kenapa kok putih, karena ketika malam Lailatul Qadar malaikat itu turun. Malaikat turun ngasih rahmat dari Allah, ngasih sakinah, ketenangan, kedamaian, ngasih keutamaan-keutamaan kepada orang-orang yang memang layak dan berhak, bahkan pantas untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian para ulama hanya menyebutkan 2-3 tanda, nggak dibongkar banyak, karena tadi tujuannya supaya kita lebih giat untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita menganggap semuanya itu adalah Lailatul Qadar. Bahkan di kitab Siyam itu karyanya Syekh Abdullah, beliau mengatakan Lailatul Qadar itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Ada Al-Qadru bimakna Al-Miqdarul Adzim. Ada Lailatul Qadar maknanya itu anugerah Allah yang agung, yang diberi berupa sakinah, ketenangan, berupa rahmat, berupa keutamaan yang banyak. Ada Al-Qadru yang dimaksud yang kedua itu adalah takdir. Jadi kita sama Allah ditentukan setiap tahun dapat rezeki hari ini sekian, semua ditentukan, itu ada malamnya yang disebut Lailatul Qadar juga. Makanya nanti kalau kita belajar lagi, maka ulama akan berbeda pendapat. Bahkan ada sahabat yang bilang Lailatul Qadar itu sanah kulluh, setiap tahun. Jadi setahun penuh, bahkan mereka menganggap itu Lailatul Qadar. Jadi ya intinya para ulama mereka hanya menyebutkan 2-3 ciri-ciri, tujuannya untuk kita tetap bersemangat menganggap semua malam Lailatul Qadar. Bahkan ya jangan cuma di bulan Ramadan. Bulan Ramadan taraweh 20, tadarus keluar, Qur'annya dipajang lagi. Taraweh 20 rakaat keluar, nanti dia nggak ngerjakan amalan-amalan sunnah lagi. Jadi memang tujuannya untuk supaya kita lebih giat dalam beribadah. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya Konita. Terima kasih Ustadz. Jadi kita lebih banyak tahu ya Konita bahwasanya memang bukan hanya di bulan puasa saja kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berpahala besar ya Ustadz ya, tetapi juga di hari-hari atau di luar di bulan Ramadan. Oke, sebelum kita membahas hal-hal yang lain Konita tentang Lailatul Qadar, mungkin nanti juga kita ingatkan ya kepada Ananda bisa bertanya kepada Ustadz ya, baik itu Ustadz Moya ataupun Ustadz Habibi. Tapi sebelumnya kita simak pesan-pesan berikut ini tetap di Mik Talk Show, mantapkan iman kita.
suci, penuh berkah, alhamdulillah. Masih kembali lagi bersama kita di Make Talk Show, mantapkan iman kita. Nah Ustadz, melanjutkan pembahasan seputar malam Lailatul Qadar yang tadi Ustadz. Untuk Ustadz Moya, Ustadz tadi kan udah menjelaskan tentang keistimewaan bulan malam Lailatul Qadar, kemudian ciri-cirinya. Lalu setelah itu kita akan membahas apakah ada amalan Ustadz agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut Ustadz. Ya, bagus sekali. Kan seseorang itu ketika menginginkan sesuatu sehingga tidak hanya berangan-angan kosong, tetapi harus ada amal atau usaha yang akan dilakukan untuk meraih apa yang dia inginkan. Salah satunya adalah ketika kita bahas Lailatul Qadar, kita menginginkan semuanya mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kan nggak bisa hanya cuman sekedar berangan-angan akan indah pada waktunya, itu nggak bisa. Itu hanya angan-angan kalau dia nggak beramal. Tapi kalau dia beramal, maka benar-benar akan indah pada saat yang tepat. Orang tadi akan mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Salah satunya Lailatul Qadar. Tadi disampaikan sama Ustadz Habibi bahwa setiap ulama punya pendapat kadang masing-masing tentang Lailatul Qadar. Bahkan saya juga pernah dengar ini Ustadz, ada ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu bisa jadi jatuhnya malam 1 Ramadan. Jadi kadang orang menunggu di 10 malam terakhir, tapi kalau kita lihat itu malah bahasa Inggrisnya kecelek gitu ya. Enggak ada apa kecelek bahasa Inggris Bukan bahasa Jawa Ustaz. Sehingga dia tidak mendapatkan karena dia hanya semangat ibadah di waktu-waktu tertentu. Tadi beliau Ustadz Bibi juga terangkan, bahkan setiap malam itu Lailatul Qadar. Artinya kita harus semangat ibadah dari malam awal Ramadan sampai malam akhir Ramadan. Kapanpun Lailatul Qadarnya akan jatuh. Walaupun begini, kalau ada yang bilang seperti Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam-malam ganjil, memang itu banyak yang mengatakan benar. Tapi juga ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu bisa jadi jatuh di malam genap. Sehingga kita beranggapan seperti yang disampaikan Ustadz Bibi, setiap malam adalah Lailatul Qadar. Jadi benar-benar semangat kita. Tarawehnya juga diusahakan lebih semangat. Enggak cuman setiap tahun segitu aja, enggak. Bacaan Qur'annya lebih semangat. Amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan yang disunahkan seperti sholat taraweh pastinya tidak ditinggalkan. Kemudian membaca Al-Qur'annya juga harus lebih banyak. Kemudian amalan-amalan lainnya seperti jangan cuma hanya tidur saja di bulan Ramadan. Maka nanti kalau sudah lebaran terus bilangnya saya kangen sama Ramadan. Itu ya percuma. Kalau Ramadan cuma tidur kok setelah lebaran bilangnya kangen. Malah ada yang puasa cuma di awal sama di akhir, buka tutup. Nah, jadi ketika masuk sekolah ini ya ada alasan untuk batal bersama. Nah, ya ini bahaya ini. Ya, kemudian nanti waktu takbiran depan sendiri malahan kan gitu. Nah, ini kan lucu sekali karena orang-orang ini kan tidak memahami bahwa Ramadan ini telah mendidik kita. Salah satunya kita adalah Lailatul Qadar itu harus semangat dari awal. Jadi nggak boleh semangatnya itu hanya separuh-separuh saja di malam-malam tertentu, tapi setiap hari bulan Ramadan itu istimewa. Maka amalan yang dilakukan kita semua berbagai macam amalan kebaikan kita lakukan sebisa kita. Bahkan mohon maaf bahasa saya sedikit memaksa. Ya kita ngantuk, coba bulan Ramadan jam 1 siang baca Quran, ya ngantuk. Tapi kan orang-orang yang benar-benar capek, lelah, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gak mungkin sama dengan orang-orang yang hanya cuman jam 1 siang tidur, jam 10 ya tidur, jam 7 pagi ya tidur, jam 4 sore ya masih tidur, bablas. Ya, ini bahaya. Itu jadi. Lalu apakah ada doa-doa khusus Ustaz yang mungkin bisa kita amalkan? Ya, doa-doa khusus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti seseorang membaca kalimat-kalimat yang memang sudah diajarkan dan itu memang ada riwayatnya seperti Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dibaca menjelang berbuka puasa dan di waktu-waktu di dalam bulan Ramadan boleh dia kapanpun baca kalimat itu, atau mungkin biasanya setiap habis sholat taraweh
biasanya juga dibaca kalimat itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Nah, ini hafal enggak ini siswa kita ini kira-kira itu? Hafal Ustaz. Coba kita kepengin bareng-bareng itu supaya mungkin yang lain juga menyimak. Ayo sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masya Allah, ini luar biasa siswa kita ini. Hebat-hebat semua ya, Ini Ustaz. tidak salah pilih, ini di Ponorogo ini istimewa sekali ya. Bacaan-bacaan itu termasuk penunjang atau suplemen orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Salah satunya seperti itu. Begitu pula yang lain-lainnya seperti asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Itu luar biasa sekali. Juga pertanyaan zikir-zikir seperti itu adalah untuk berusaha kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti akan kita berikan juga ada doa-doa khusus. Oke Ustadz, jadi terima kasih Ustadz. Jadi kita sebagai wanita juga tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan, atau kita juga bisa menambah pahala dengan amalan-amalan atau doa-doa yang sudah disampaikan Ustadz tadi. Nah, menyambung yang masalah tadi Ustadz, adakah doa yang khusus Ustadz untuk mencapai malam Lailatul Qadar Ustadz? Ya, wah, dikejar terus ini ya. Jadi, selain dikir-dikir tadi, ya, ada beberapa dari guru-guru kami menjelaskan supaya menambahkan ya zikir atau doa yang dibaca. Sebagian mengatakan sebelum waktu berbuka puasa atau menjelang detik-detik berbuka puasa, atau yang mengatakan pas waktu berbuka. Artinya antara waktu itu membaca doa ini, ya adim anta ilahi la ilaha ghairuk ikfirid dambal adim fa innahu la yaghfirud dambal adim illal adim. Apa? Ya, kalau lihat tadi wajahnya kayaknya belum. Mungkin belum berbuka tadi ya. Nah, jadi baca kalimat itu, ya adim anta ilahi la ilaha ghairuk ikfirid dambal adim fa innahu la yaghfirud dambal adim illal adim. Ada yang mengatakan dibacanya 3 kali sebelum waktu berbuka puasa. Mungkin Saudara Bibi ada tambahan pada doa-doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau yang doa-doa ini sebenarnya para ulama mengajarkan banyak hal, cuman tergantung pertanyaan Lailatul Qadar ini sebenarnya kita tujukan ke siapa? Kita tujukan ke manusia biasa atau kita tujukan ke manusia yang kualitasnya luar biasa, Ustaz? Wah, ini dua-dua sekalian bongkar aja. Kalau kita bahas pertanyaan ini kita tujukan ke manusia kualitasnya luar biasa, dari tadi kita bahas Lailatul Qadar dan lain sebagainya, ya mereka akan menganggap semua malam dianggap sama bagi mereka, karena mereka kualitasnya sudah luar biasa, bukan manusia kaleng-kaleng kayak kita yang kelas-kelas bawah ini. Kita kan manusia kelas-kelas bawah, manusia kelas ekonomi ya. Iya, yang bawah-bawah yang kaleng-kaleng. Tapi kalau pertanyaan ini kita tujukan kepada kita orang-orang biasa, maka ya tidak cukup cuman Lailatul Qadar sebenarnya buat kita. Kita butuh keluar dari Ramadan ini nanti ada progres enggak? Selain kita banyak doa, kita banyak zikir, kita banyak amal ibadah, di luar Ramadan ini hubungan kita sama Allah tambah baik enggak? Itu kan sebenarnya juga terjadi banyak sesuatu yang harus kita rubah. Kan kita sudah melewati Ramadan beberapa tahun, Ustaz. Betul. Idul Fitri bertahun-tahun kita melewati gitu aja. Iya, nggak ada progres ya, naik sedikit turunnya banyak. Kalau saya progresnya tambah gemuk biasa. Jadi sebenarnya dari tadi kita membahas Lailatul Qadar ini mungkin menurut saya pribadi, Ustaz, tergantung pertanyaan ini mau kita tujukan kepada siapa, atau objek yang kita bahas ini Lailatul Qadar menurut pandangan siapa. Tapi karena kita manusia-manusia biasa, ya kita tetap tidak bisa cuman Ramadan. Tapi keluar dari Ramadan, ya kita harus semakin dekat. Hubungan kita sama Allah gimana, hubungan kita sama Nabi gimana, terus dalam berbuat baik ini gimana. Harus punya visi dan misi dalam tujuan hidup kita, itu kayak gimana. Jadi harus ada evaluasi ya Ustaz. Harus ada evaluasi, atau bahasa kerennya sekarang resolusi, Ustaz. Iya. Dan berkelanjutan ya Ustaz ya. Benar. Jadi bukan hanya terbatas pada Ramadan ini saja gitu Iya. Ustaz.
Tapi kalau yang kita bahas manusia yang kualitasnya luar biasa, ya mereka akan selalu sama, mau di Ramadan mau enggak, ya keadaan mereka akan sama. Mereka enggak tambah baik, bahkan baiknya mereka tuh stuck ya di situ. Mereka enggak akan turun. Tapi kita ini yang perlu untuk resolusi tadi, untuk merenungkan diri. Karena kita masih naik turun ya Ustaz. Kita masih naik turun. Yazid wa yanqus. Kadang naik sedikit, turunnya yang banyak. Oke, Masya Allah. Kami ingatkan lagi kepada Ananda yang akan bertanya kepada narasumber kita, kami persilahkan. Ya, silahkan Ananda yang paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Al-Habsyi. Saya mau tanya Ustadz, apa ciri-ciri seseorang yang mendapatkan keberkahan dan keistimewaan pada malam Lailatul Qadar, Ustadz? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ananda Umar Al-Habsyi. Mungkin Ustadz Moya bisa menjawab pertanyaan dari Umar Al-Habsyi. Kami persilahkan. Mana tadi, Ustadz. coba bisa diulang pertanyaannya? Tentang cirinya Ustadz, yang orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar Ustadz. Gini, mengenai ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, pertanyaannya kan bagus sekali, jarang terbesit ya. Tapi lebih fokus kepada orangnya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu nanti seperti apa? Apakah tambah glowing ya, atau seperti apa, kan begitu, kita nggak tahu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang biasanya, umumnya, semuanya dia akan terjaga dari perbuatan maksiat selama 1 tahun penuh sampai Ramadan berikutnya. Di dalam hatinya tidak terbesit keinginan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama. Bahkan sampai dikatakan bahkan itu makruh sekalipun. Jangankan yang haram, yang tidak baik itu dia tidak akan melakukan. Sehingga hatinya juga terpaut, karena otomatis dia tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka hatinya juga otomatis kegiatannya, kesehariannya akan banyak ketaatan, ibadah, sehingga dia di luar bulan Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya ini orang yang istimewa sekali, karena dia terus melakukan berbagai ketaatan, karena seakan-akan setiap hari Ramadan buat dia. Ini luar biasa, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini luar biasa ketika beliau menjadi seorang Amirul Mukminin, ini presiden loh ya, kelasnya kalau sekarang ini kan presiden. Bayangkan beliau orang nomor 1, tapi di waktu Lebaran ya, di waktu Lebaran Idul Fitri itu beliau makannya satu keluarga hanya cuman apa itu bahasanya, seperti remukan roti begitu, atau gandum yang kualitasnya paling rendah, tanpa lauk. Ketika beliau ditanya, wahai Amirul Mukminin, antum ini kan seorang presiden, tapi kok di hari raya makannya hanya seperti ini? Jawabannya luar biasa sekali. Beliau mengatakan, hari ini bagi saya hari raya, besok juga lebaran, kemarin juga lebaran, pokoknya setiap hari lebaran selama saya tidak maksiat di dalamnya, itu buat saya lebaran. Istimewa sekali. Ini kan seakan-akan kita, waduh, kalau sudah lebaran ini kan segala sesuatunya mewah, apalagi presiden kan gitu, open house begitu, luar biasa. Tapi beliau menjawab dengan jawaban itu, riwayat terekam dengan sejarah, bahwa setiap hari itu lebaran selama tidak ada maksiat di dalamnya. Jadi ketika kita tidak bermaksiat, sebenarnya kita sedang berhari Itu raya. hari raya. Jadi menurut beliau Sayyidina Ali itu bahwa ini loh hari raya saya tuh sebenarnya ya saya tidak melakukan maksiat, ini hari raya buat saya. Itu kan istimewa sekali itu. Sudah derajatnya sudah berbeda dengan kita ya. Betul, betul, kita dibilang kualitas orangnya yang berbeda kan begitu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya Konita ya. Nggak terasa Konita ya, kita sudah membahas segala sesuatu yang berkaitan tentang malam istimewa Konita, yang memang kita tunggu-tunggu dan Betul kita sekali, nanti-nantikan ya Konita. Oke, terima kasih ya kepada jamaah dan juga sahabat YPID serta pemirsa MJA TV yang ada di rumah. Dan kami ucapkan juga Konita terima kasih kepada anak-anak semuanya ya, Ustadz yang hebat sekali dari SMP Islam di Ponorogo, Surakarta. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Moya dan juga Ustadz Habibi Konita. Nah, sebelumnya di Bu Mutia ada sedikit catatan kecil mungkin yang bisa menjadi pengingat untuk pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada, serta
Mungkin saya sendiri yang akan membacakan. Oke. Puasa tidak akan berakhir, Al-Quran tidak akan pergi, masjid-masjid tidak akan ditutup, ijabah doa tidak akan berhenti, pahala tidak akan terputus. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadilah orang yang Rabbani, yang setiap saatnya beribadah, bukan menjadi orang yang beribadahnya hanya di bulan Ramadan. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya Konita ya. Jadi sesuai dengan tema kita kali ini, pergi tanpa rasa. Mungkin Ramadan akan cepat berlalu ya Bu Mutia, Ustadz Moya dan Ustadz Haibi, tetapi sebenarnya kita akan terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Di luar bulan Ramadan tentunya kita juga akan terus melakukan ibadah. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja. Oke, tentunya Konita, pada episode selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi Konita ya. Setiap hari apa Konita? Setiap hari Rabu hanya di MCA TV. Kami selaku pewara dan juga mohon maaf juga Ustadz jika ada salah-salah kata dari kami. Sama-sama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap saksikan terus MJA TV dan juga tetap kita stay ya di Mik Talk Show, mantapkan iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.